Kesehatan Universitas Sarimulia Banjarmasin. Pada hari ini kita akan menyaksikan demonstrasi pemeriksaan kehamilan sesuai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan kehamilan dengan tepat sesuai protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengenal alat apa saja yang akan kita gunakan. Baik, Ibu akan memperkenalkan peralatan apa saja yang akan digunakan pada saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Alat-alat ini pada saat pandemi sekarang itu perlu dilakukan disinfeksi di awal maupun di akhir pemeriksaan. Mungkin kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama, kita perlu handscoon, nanti bidan yang menggunakan. Kemudian ada tensiometer dan juga stetoskop. Kemudian ada pengukur lila, pita lila, ada metlin, kemudian ada hammer, pipet hammer, dan termometer. Nah, di sini juga kita perlu menggunakan bengkok atau nirbecken untuk sampah yang kering. Kemudian ada kapas DTT. Kemudian di sini ada jangka panggul. Ini adalah jangka panggul. Dan ini adalah Linex untuk kita mendengarkan denyut jantung janin. Kita juga membutuhkan buku KIA untuk mencatat apa saja yang kita temukan ataupun hasil pemeriksaan yang kita dapatkan. Kita juga harus menyiapkan wastafel, bak sampah untuk kita mencuci tangan sebelum dan setelah melaksanakan pemeriksaan. Baik, setelah peralatan tadi, bidan juga perlu menggunakan APD yang lengkap. Selama pandemi ini, APD yang digunakan adalah APD level 2. Kita bisa lihat APD level 2 seperti ini. APD yang kita gunakan adalah penutup wajah, masker medis, dan juga gaun seperti ini. Dan jangan lupa menggunakan handscoon. Itu tadi alat-alat yang kita gunakan dalam pemeriksaan ibu hamil dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Baiklah, kita akan mulai demonstrasi. Pada kali ini, kasusnya adalah ibu hamil trimester 3. Assalamualaikum. Silakan masuk Ibu. Oh, ini mau periksa hamil ya Bu ya? Iya. Boleh ditimbang dulu sebentar Ibu. Oke, beratnya 65 Bu ya. Iya. Ibu, mohon maaf kita ukur suhu badannya dulu. Kakinya mungkin. Silakan duduk Bu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat aja Bu ya. Iya, apalagi dalam masa yang seperti ini ya Bu ya, Ibu harus tetap jaga kesehatan. Maaf dengan Ibu Ica ya Bu ya? Iya. Iya. Ibu Ica baru pertama kali kesini rasanya ya? Iya, baru pertama kali begitu. Sebelumnya periksa di mana? Biasanya sih di puskesmas, cuman kan karena sekarang lagi masa pandemi, jadi mau keluar juga khawatir. Jadi karena ini paling dekat dari rumah, Jadi kesini ya Bu Iya. ya, baik, tidak apa-apa. Ibu Ica sudah pernah periksa untuk rapid test? Sudah pernah. Hasilnya negatif. negatif ya Bu ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, Ibu sebelumnya mohon maaf, saya mungkin ada sedikit bertanya terkait dengan kehamilan Ibu saat ini. Kalau identitasnya nanti juga saya sambil melihat di buku KIA ya Bu ya. Iya. Sebelumnya nama Ibu tadi adalah Ibu Ika ya, Ibu Ica ya Bu ya. Ibu mohon maaf umurnya berapa? 34. Ibu sekarang tinggal di mana Bu? Di Semandang. Mohon maaf pekerjaannya? Ibu rumah tangga saja. Baik. Berarti di rumah saja ya Bu ya, nggak kemana-mana ya. Ibu mohon maaf bertanya, ini apakah pernikahan yang pertama? Iya. Iya. Ibu kira-kira sudah berapa lama menikah dengan bapaknya? Kemarin kira-kira menikah saya usia 28 tahun. Usia 28 tahun ya Bu ya. Ya. Ibu sebelum hamil yang sekarang ini pernah menggunakan kontrasepsi? Karena Kontrasepsi apa Ibu? IUD. IUD. Itu selama berapa lama? 5 tahun itu? Iya. Berarti baru dilepas ya Bu ya? Baru dulu. Oke. Apakah ada masalah atau keluhan selama menggunakan IUD?
Tidak ada, berarti aman aja ya Bu ya. Selama hamil ini atau sebelum hamil, Ibu pernah tidak mengalami mungkin tekanan darah tinggi atau Ibu punya riwayat kencing manis misalnya? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Kalau dari keluarga Ibu? Dari keluarga juga tidak ada. Tidak ada. Jantung, kemudian kencing manis, itu juga nggak ada ya Bu ya. Baik, Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan, tapi kita akan pemeriksaan untuk tekanan darah dulu, dan Ibu tetap duduk dulu, baru nanti kita akan periksa bagian tubuh Ibu yang lainnya, terutama di perutnya, nanti Ibu akan berbaring di tempat tidur. Sebentar Ibu ya. Ibu, ini kita cek suhunya dulu, sambil kita nanti cek untuk tekanan darah ya Bu ya. Ibu mohon maaf. Ini bisa dimasukkan bagian yang ujungnya ini dimasukkan di lipat-lipat ya Bu. Bisa Ibu? Baik. Ibu biasanya berapa tekanan darahnya? Biasanya 110. 110 ya. Tekanan darah Ibu normal saja, 110/80. Boleh diambil. Normal ya Bu ya, 365. Ikan terakhirnya apa? S1. Untuk suami siapa Ibu namanya? Dania. Umurnya berapa Bu? 34 tahun juga ya Bu ya. Tinggalnya di mana juga? Sama? Oke. Pekerjaannya apa Ibu? Mohon maaf, pendidikan terakhirnya? Hari ini apakah Ibu ada keluhan atau bagaimana? Enggak ada keluhan. Hanya kontrol rutin saja ya Bu ya. Ibu kalau boleh tahu haid terakhirnya kapan ya? 15 November itu mulainya atau sudah bersih? Mulainya. Biasanya berapa hari Bu? 7 hari. Rutin ya Bu ya, setiap bulan ya Bu ya. Apakah pernah nyeri haid? Tidak pernah ya Bu. Pernah di luar siklus haidnya pernah mengalami perdarahan? Tidak pernah. Ibu ini mohon maaf, ini hamil yang keberapa Ibu? Hamil kedua. Anak pertama? 5 tahun. Laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Lahirnya dulu di mana? Di BPM. Berapa Ibu masih ingat tidak berapa berat badan lahirnya? Oh besar ya Bu ya? Iya. Panjang badannya Ibu ingat? 46. Sehat ya Bu ya? Iya. Pernah keguguran Ibu? Tidak pernah. Ibu kita cek nadinya dulu ya Bu ya. Ibu ini tinggal di rumah dengan siapa? Suami sama anak. Bertiga saja. Iya. Makannya tidak ada masalah Ibu? Nggak ada. Oke Ibu.
Baik Ibu, semuanya normal. Sekarang kita ukur lilanya dulu. Ibu biasa kerja di kanan menggunakan tangan yang kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Saya bisa tangan kiri ya Bu ya. Mohon maaf, ini yang saya lipat ke atas. Ibu tangannya bisa ditarik ke atas? Ya. Ibu selama hamil makannya ada masalah tidak? Tidak ada. Silakan kita periksa di bagian perutnya. Pegangan aja. Iya. Biasanya berapa kali sehari Ibu makan? Biasanya sih sering, cuman nggak banyak gitu. Nggak banyak. Ibu sayur-sayuran suka nggak? Suka. Suka. Banyak makan sayuran ya Bu ya? Iya. Ibu mohon maaf, saya mau melakukan pemeriksaan mulai dari kepala nanti sampai ke kaki. Nah, dari bagian-bagian nanti akan saya periksa satu persatu apakah ada kelainan ataukah ada masalah selama kehamilan atau tidaknya. Oke. Ibu di bagian kepala mungkin mau dibuka atau seperti ini saja? Seperti ini saja. Mohon maaf, saya tekan kepalanya. Nanti kalau Ibu merasa nyeri, silakan Ibu bilang ya Bu ya. Ada nyeri Ibu? Nggak ada. Ibu rambutnya gimana? Banyak apa tidak selama hamil? Sedikit aja. Sedikit Ada aja. yang ngantuk kaki. Ibu lihat ke atas. Giginya ada berlebihan tidak? Nggak ada. Nggak ada, nggak pernah sakit gigi ya? Iya. Ibu mohon maaf, saya mau periksa lehernya. Bisa diangkat sedikit ya Bu ya? Iya. Saya melihat lehernya sebentar. Oke. Sudah, bisa kita aja. Ibu coba menahan dulu. Kalau sambil saya tekan ketika menahan mudah nyeri tidak? Tidak. Tidak. Tidak ada radang ya Bu ya di tenggorokannya? Sebelahnya? Baik, normal saja. Ibu mohon maaf, apakah saya boleh memeriksa payudaranya, bagian dadanya, supaya kita bisa melihat apakah kolesterolnya sudah keluar atau esoknya sudah keluar, kupingnya seperti apa? Boleh ya Bu ya? Oke. Ibu di bagian kepala mungkin mau dibuka atau seperti ini saja? Seperti ini saja. Mohon maaf, saya tekan kepalanya. Nanti kalau Ibu merasa nyeri, silakan Ibu bilang ya Bu ya. Ada nyeri Ibu? Nggak ada. Ibu rambutnya gimana? Banyak apa tidak selama hamil? Sedikit aja. Sedikit Ada aja. yang ngantuk kaki. Ibu lihat ke atas. Giginya ada berlebihan tidak? Nggak ada. Nggak ada, nggak pernah sakit gigi ya? Iya. Ibu mohon maaf, saya mau periksa lehernya. Bisa diangkat sedikit ya Bu ya? Iya. Saya melihat lehernya sebentar. Oke. Sudah, bisa kita aja. Saya periksa lehernya sebentar. Kalau nanti ketika saya tekan ada rasa nyeri, Ibu minta tolong bilang saja ya. Iya. Coba Ibu menelan ludah. Ya. Ketika Ibu menelan ludah, di sini saya tekan, ada terasa nyeri tidak? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Ibu miring ke sana. Sebelahnya Ibu. Masalah. Ibu mohon maaf sekali, saya mau memeriksa bagian dada. Boleh tidak kalau bajunya dibuka di bagian atas? Supaya kita bisa tahu apakah payudara Ibu sudah siap belum nanti ketika harus menyusui. Ya Bu ya. Mohon maaf, Ibu buka sendiri atau saya yang bukakan? Ibu permisi ya, saya buka sebelah dulu ya. Ibu mohon maaf, tangannya bisa di belakang kepala. Ya, Ibu ini saya tekan. Kalau saya tekan Ibu ada terasa nyeri, Ibu silakan sampaikan ya. Ada nyeri nggak Bu? Nggak ada. Wah, ini putingnya bagus Bu. Anak pertama kemarin menyusui di badan tidak? Iya. Iya, selama 6 bulan. Nah, Eksklusif ya Bu ya berarti ya.
Oke, kolesterolnya sudah keluar, ini sudah bagus sekali. Bagian areolanya itu juga sudah menghitam, itu tandanya normal ya Bu ya, karena ada hormon di kehamilan yang mempengaruhi itu. Baik, silahkan diturunkan. Sekarang yang sebelah sini Bu. Permisi ya Bu ya. Ini juga sama, saya tekan. Nanti kalau Ibu ada nyeri, Ibu silahkan disampaikan. Tidak ada? Tidak. Ini putingnya juga sudah bagus. Oke, kolesterolnya juga sudah keluar. Ibu rutin tidak melakukan ini perawatan payudara atau dibersihkan? Jarang. Jarang ya Bu ya. Nah, karena ini sudah trimester 3, seharusnya Ibu lebih sering ya. Oh iya. Iya. Oke, saya akan periksa di bagian perutnya. Ibu mohon maaf, saya buka sedikit di bajunya ya. Saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perutnya. Mohon maaf kakinya ditekuk sedikit saja. Oke. Oh, Ibu perutnya bersih sekali. Kata orang sih nggak pernah digaruk ya Bu ya. Oke. Ibu kalau untuk ininya bagaimana? Untuk BAB atau kencingnya? BAB sih setiap hari sekali. Sehari. Kalau kencingnya? Kencingnya nih mungkin lebih sering. Lebih sering ya Bu ya? Ya, apalagi kalau malam. Oh, kalau malam malah lebih sering ya Bu ya? Jadi kadang sering bangun. Tapi apakah tidurnya terganggu tidak? Ya, mungkin karena terbangun itu jadi harus kencing, jadi agak sedikit ini cuman Sedikit terganggu ya? Gerakannya aktif Ibu ini anaknya? ya Aktif sekali ya? Sebelumnya pernah periksa USG tidak? pernah. Pernah. Sudah tahu jenis kelaminnya? Kelaminnya perempuan. Perempuan ya? Ini bagian terbawahnya masih belum masuk ke panggul. Jadi kalau sering kencing juga tidak jadi masalah, karena itu ada terjadinya penekanan juga di bagian bawah. Ibu silakan luruskan kakinya. Maaf ya Bu ya, saya membelakangi ya. Permisi ya Bu ya. Mohon maaf, saya sentuh bagian sininya. Oh, 27 cm. Normal aja kondisi janin di dalam, jadi tidak ada masalah, jantungnya juga bagus. Ibu mohon maaf, apakah Ibu pernah keputihan selama hamil? Dulu sempat pernah kadang-kadang tapi Kadang-kadang. ini enggak lagi sekarang. Sekarang sudah enggak. Dulu sebelum hamil atau ketika hamil? Kita hamil. Ketika hamil, di awal-awal kehamilan itu. Iya. Tapi enggak banyak? Enggak normal aja, cuman awal-awal kan enggak nyaman, kan Iya. karena sering lembab. Tapi akhir-akhir ini udah enggak, karena setiap kali pasti selesai saran bidan kemarin sering ganti celana dalam. Iya betul, supaya tidak lembab ya Bu ya. Karena kalau lembab nanti justru akan menimbulkan jamurnya berkembang biak, akan bertambah gatal. Ya, pelan-pelan. Ya, baru duduk. Baik. Ibu duduk senyaman mungkin, boleh bersila menghadap ke tembok, boleh. Ibu mohon maaf, ini saya akan periksa bagian belakang atau bagian ginjalnya. Ketika nanti saya ketuk, Ibu bilang kalau sakit ya. Maaf, permisi. Sakit Ibu? Sakit? Baik. Ibu kembali hadap ke sini, kakinya silakan digantung ke bawah. Kakinya menjondol ke bawah. Saya periksa ke refleks kakinya ya Bu ya. Sebentar.
Ibu, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan dari awal sampai akhir tadi. Kalau secara keseluruhan kondisi Ibu dan janin dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan selama masa pandemi ini juga tetap kondisinya sehat ya Bu ya. Ibu juga tetap harus jaga kesehatan. Tadi pola makannya jangan hanya sedikit ya Bu ya. Yang penting seimbang. Jadi ada sayur, ada lauknya. Walaupun jangan lauk yang mahal-mahal, tetapi paling tidak ada protein yang masuk ya Bu ya. Ya, Ibu kalau dihitung dari hari pertama, hari terakhir itu tadi, saat ini usia kandung masuknya 32 minggu. Jadi itu adalah kondisi yang normal dengan tadi ukuran janinnya juga normal. Jadi tidak ada masalah juga dengan janinnya. Timbangan Ibu juga naik dari yang kita lihat yang bulan kemarin itu juga naik. Tekanan darah Ibu normal. Kemudian di kaki juga nggak ada bengkak. Kalau hasil labnya kita lihat dari bulan lalu itu kondisinya adalah bagus. Jadi nanti Ibu boleh melakukan pemeriksaan lagi nanti di akhir atau pada saat mau bersalin di usia 36 atau 37 minggu. Oke. Tetap dijaga kondisinya, Ibu tetap harus banyak istirahat. Makannya juga harus tetap dijaga. Vitamin yang kemarin dikasih masih atau habis? Habis. Baik, nanti akan saya kasih vitamin lagi supaya menjaga kondisi Ibu dan bayinya ya Bu ya. Kalau untuk sejauh ini semuanya bagus, semuanya normal. Jadi nanti Ibu bisa datang lagi nanti 2 minggu lagi untuk kontrol, entah itu ke sini ataupun ke puskesmas atau kemana saja boleh saja. Jadi tidak harus di sini. Ibu sudah ada perencanaan untuk melahirkan nanti di mana? Nah, ini rencana saya sih pokoknya kalau memang ini ke tempat bidan aja, apakah itu nanti bisa atau gimana Bu? Apalagi masa pandemi sekarang kan, apakah harus saya harus ke rumah sakit atau gimana? Bisa sih Bu, Ibu datang ke sini atau datang ke bidan itu juga bisa, silakan saja. Jadi nanti kalau sudah ada tanda-tanda melahirkan, Ibu masih ingat tanda melahirkan seperti apa? Iya. Ya. Jadi sakitnya menjalar sampai ke pinggang, semakin lama semakin sering, semakin sakit. Kemudian biasanya ada keluar kiri, tapi ada juga yang hanya lendir, ada yang bercampur darah. Nah kalau sudah seperti itu, Ibu silakan langsung datang. Jadi tidak apa-apa, karena kalau ke rumah sakit kan nanti juga jadi silakan saja Ibu nanti kalau mau bersalin di bidan ataupun di rumah sakit, tetapi nanti ketika mau bersalin entah itu di bidan atau rumah sakit, upayakan Ibu rapid test dulu ya Bu ya, supaya kita tahu bahwa resikonya itu lebih kecil. Karena kalau hasilnya reaktif atau hasilnya positif, nanti penanganannya akan lebih berbeda, penanganannya akan lebih ketat lagi gitu ya Bu ya. Jadi nanti mungkin seminggu sebelum hari persalinan, tanggal persalinannya, silakan Ibu tes rapid lagi dari 3 hari atau sampai seminggu, karena kita nggak tahu yang namanya bersalin kan itu kan juga mendadak kadang-kadang gitu ya. Tapi nanti usahakan untuk rapid test dulu supaya lebih aman. Tapi ini untuk tabungannya sudah siap, kendaraannya sudah disiapkan. Oke, sudah ada semua Ibu ya, persiapan untuk bayinya juga sudah ada. Baik. Kalau untuk pendonor darahnya itu ada sudah? Nanti dari keluarga dari mama. Dari mama sudah dipastikan bisa ya Bu ya, kondisi mama juga sehat ya Bu ya. Baik, kalau seperti itu sudah disiapkan semua. Nanti secara rutin Ibu silakan konsumsi vitamin yang nanti akan kita berikan supaya kondisi Ibu dan janin juga tetap sehat. Ya. Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup ya Bu ya. Silakan ini buku KIA-nya, silakan dibaca-baca di rumah ya Bu ya. Kemudian dibawa kalau untuk periksa ulang. Mudah-mudahan Ibu dan janin selalu dalam kondisi yang sehat ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas kunjungannya. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya, baik, sama-sama Ibu. Silakan. Demikian demonstrasi pemeriksaan kehamilan sesuai protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.